Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah. Baik, memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ya, tujuan pembelajarannya di sini ada. Setelah mempelajari ini, anak-anak ibu dapat membaca surah Al-Furqan ayat nomor 3 dan Al-Isra ayat 27 dengan hadis terkait. Yang kedua, menerjemahkan surah Al-Furqan ayat nomor 3 dan Al-Isra ayat 27. Yang ketiga adalah menghafal surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Yang keempat yaitu menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tawadhu, rendah hati, hidup hemat, ya, sederhana, bagaimana di Rasulullah, kesederhanaan Rasulullah. Selanjutnya ada peta konsep, ya, bagaimana membaca memiliki sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana, serta memahami hadis. Kemudian di bawahnya menghafal. Caranya menghafal yaitu memahami maknanya dulu. Insya Allah nanti cepat menghafalnya. Serta dari menghafal itu, memahami makna menghafal, kita dapat mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Nah, ini ada contoh sikap rendah hati, sederhana dan hemat, dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Contoh kecil ya. Selanjutnya selanjutnya ini ada surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah saling ingkar kepada Tuhannya. Bukan hanya saling ingkar, tapi musuh yang nyata bagi manusia juga. Tapi di sini dalam surah Al-Isra dijelaskan memang setan itu sangat ingkar. Selanjutnya, nah di sini ada surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi orang-orang yang rendah hati itu apabila ditegur dengan kata-kata yang menghina, mereka akan mengucapkan salam. Itu orangnya rendah hati. Selanjutnya ada hadis di sini, hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Rawahul Muslim. Sungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain, atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Ya, kenapa? Karena Muslim ini termasuk orang yang tidak pernah berbohong selama hidupnya, maka hadisnya
termasuk dalam hadis sahih. Selanjutnya perilaku hemat dari Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Ani Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqsadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddadu ilan nasi nisful aql wa husnus sawail nisful ilm. Rawahul Baihaqi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik atau yang tepat adalah separuh dari ilmu. Jadi bertanya dengan yang baik. Pertanyaan yang baik, tidak melecehkan orang lain, tidak menyindir orang lain, ya. Selanjutnya masih perilaku hidup hemat, ya. Di sini yang artinya dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya, dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Ya, ini termasuk dalam perilaku hidup hemat supaya tidak sakit. Ya, Rasulullah itu bukan peramal, tapi beliau mengetahui dari siapa? Ya tentu dari Allah. Ya. Jadi jangan makan terlalu kenyang, nanti sakit perutnya. Jadi makanlah sedikit dulu. Sepertiga untuk minumannya nanti dipikirkan, dan untuk nafasnya nanti nggak bisa bernapas. Ya, baik, selanjutnya dari masih hadis, ya, dari hadis riwayat Muslim. Ini semuanya hadis yang ibu paparkan di sini termasuk hadis sahih. Perawinya ini termasuk 7 perawi yang kuat. Ya, jadi kalau cari-cari hadis itu cari yang sahih. Ya, mari kita baca. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 macam, yaitu kalau kamu menyembah kepadanya, itu yang pertama, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, itu yang kedua, dan supaya kamu berpegang teguh kepada ikatan Allah, ya, dan jangan bercerai-berai, dan dari membenci jika banyak bertanya dan memboroskan diri. Dan terakhir, hadis riwayat Muslim. Nanti apabila ada pertanyaan boleh ke grup, ya, biasa grup kita WhatsApp ibu. Selanjutnya hidup sederhana. Ini hadis riwayat Tirmizi, termasuk hadis sahih, yang berbunyi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam, innaka in tabdul al-fasla khairul laka wa in tumsiku syarrul laka wala tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu ila akhirih. Itu titik-titik itu artinya ada seterusnya, ya, panjang. Jadi karena terlalu panjang tidak dituliskan, jadi begitu, ya, bikinnya. Rawahu Tirmizi. Artinya dari Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana.
dahulukan yang menjadi tanggungan. Baik, selanjutnya hadis dari hidup sederhana. Di sini hadis dari Ahmad dan Abu Dawud. An Abdullah bin Amri wa binil As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahillah. Ya, rawahu Abu Dawud, rawahu Ahmad dan Abu Dawud. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ini ada dua orangnya ya, satu Abdullah ibni Umar dan satu Al-As radhiyallahu ya, kata bersabda Rasulullah bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebihan dan jangan bersikap sombong. Wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhillah, wala dan jangan ya bersikap sombong ya. Di sini kurang jangannya ini, dan jangan bersikap sombong. Selanjutnya, bagaimana kita menghafalkan Quran surah Al-Furqan ayat 3 dan Al-Isra ayat 27 ya. Yang pertama, hafalkan dan ayat yang kalian pelajari, dibaca berulang-ulang ya, kemudian dibaca berulang-ulang, sepotong-sepotong, dipenggal-penggal, dua kata ya, dua kata itu diulang sampai 20 kali. Sudah itu masuk ke dua kata yang selanjutnya. Sudah hafal itu, ulang lagi dari awal. Kemudian mengulang bacaan merupakan cara tepat dalam menghafal. Ya, mengulang-ulang itu yang paling cepat. Kemudian artinya juga dibaca. Jangan pernah bosan menghafal ya, karena menghafal kunci datangnya pemahaman. Kalau nggak bisa menghafal, belum bisa baca, belum lancar baca Qurannya, minta tolong ibunya atau ustazahnya ya, atau buka YouTube, cari surat apa, surah Al-Furqan ayat 63 dan ayat 27. Dengarkan dulu, dengarkan berulang-ulang, baru kamu ikuti. Yang bagus itu suaranya, kalau ibu sendiri suaranya Imam As-Sudais ya. Selanjutnya, kandungan surah Al-Furqan ayat 63 ya. Yang pertama yaitu menurut Allah, orang-orang yang beriman memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah SWT. Ya Allah, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki sikap tawadhu. Belajar, semua kita harus belajar. Yang kedua, ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, rendah hati, dalam keadaan nunduk, dalam keadaan merasa dirinya ini makhluk yang sangat kecil ya. Selanjutnya, kandungan surah Al-Isra ayat 27 ya. Yang pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Nauzubillah. Janganlah kita mau disamakan dengan saudara setan. Caranya bagaimana? Tidak bersifat boros. Simpan uang jajannya satu hari itu 1.000, sisain minimal 1.000. Kalau 2.000 5.000 ya terserah. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dan membanyakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Jangan kita menghambur-hamburkan, lebih baik kita sedekahkan uang itu ya. Beli yang tak penting, yang tak ada manfaatnya, itu termasuk menghambur-hamburkan. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus tinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah, sangat ingkar ya.
Mereka berlomba-lomba menghasut manusia untuk menjadi temannya di neraka. Kemudian kandungan surah Al-Isra ayat 27. Selanjutnya yang tadi ya, yang ketiga. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada fungsinya dibeli. Tuh borosnya. Kemudian yang keempat, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan perbuatan mubazir. Mubazir sama dengan boros, ya. Yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah melintas di tempat saat yang sedang mengambil wudhu, air sembahyang. Kemudian Rasulullah SAW menegur saat karena begitu boros dia mengambil airnya. Bahkan di dalam wudhu juga kita tidak boleh boros. Kalau air yang kita gunakan itu lebih dari seharusnya, hemat air. Ya, kita nggak tahu sampai kapan air itu. Apalagi sekarang sudah masuk hampir masuk musim kemarau ya. Kemudian selanjutnya adalah kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. Orang yang memiliki sikap tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang dapatnya bersumber dari Allah SWT. Ya. Tuh. Yang kedua, orang yang memiliki sikap tawadhu akan tetap rendah hati. Ya, dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah. Dia niatkan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Islam membenci hidup boros. Sebaliknya Islam menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Kedua, Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir. Kikir itu pelit, medit, loke. Tuh dia. Yaitu perilaku manusia yang terlalu berhemat. Mereka yang terlalu berhemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Tak boleh gitu. Masa sakit kita nggak mau keluarin uang beli obat, itu namanya menyakiti diri sendiri, berdosa. Selanjutnya yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kehidupan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangan. Ya, kalau kuda itu Rasulullah untuk perang, unta untuk Rasulullah bepergian. Padahal dulu Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu kaya raya Siti Khadijah, tapi hartanya diserahkan kepada diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Nabi Muhammad yang keempat, hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Oke, selanjutnya rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Rendah hati menunduk ketika berdoa kepada Allah. Ya, seolah-olah kita tuh berdoa kepada Allah di depan kita. Kemudian sopan santun kepada sama manusia, orang tuamu dulu, gurumu, kakak-kakakmu, abang-abangmu. Ya, sopan. Apalagi lewat depan orang tua, nunduk, punggungnya kita tuh nunduk kayak orang ruku. Tuh diterapkan, dipakai ya, kalau sudah belajar tuh dipakai. Kemudian orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya ya orang yang mampu dan kuat, dia nggak mau menonjolkan diri ya. Kemudian orang yang rendah hati rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk tawadhu. Bentuk tawadhu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti tawadhu tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain dan meremehkan mereka.
Selanjutnya yang B, yang kedua maksud ibu, sikap tawadu atau rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai orang lain. Bahkan lebih dari itu akan mengangkat derajat yang bersikap rendah hati. Nah ini ya, ini contoh anak yang tawadu pasti akan menghormati orang tuanya. Nih, orang-orang yang bersikap tawadu dikelompokkan dalam orang yang mendapat kasih Allah. Ya, tawadu dulu kepada orang tua. Hablum minan nasnya ke siapa? Ke orang tua, ke guru, ke kakak-kakak, ke abang-abangmu ya. Kemudian hablum minallah ya ke Allah. Ketika kita berdoa ya. Nah, itu tundukkan kepalamu. Yang berdoa tuh tangannya ngangkat ke atas, kepalanya nunduk ke bawah, bukan nengok sana sini, tapi nunduk ke bawah, diresapi doanya. Selanjutnya, bentuk-bentuk sikap tawadhu. Yang pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Ya, tidak menonjolkan diri. Ini aku enggak ya. Yang kedua, berdiri di tempat duduk dalam suatu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari diri kita, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Siapa itu? Untuk Pak Yai misalnya, atau guru, atau orang tuamu sendiri datang ke undangan sekolah misalnya. Yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Bagaimana ramah? Bergaul, berbicara dengan orang, memperhatikan omongannya. Mata kita tuh melihat mukanya, bukan ke yang lain ya. Itu namanya kita bergaul dengan baik. Selanjutnya, ini masih yang keempat, bersedia mengunjungi orang lain meskipun lebih rendah status sosialnya. Diundang, kita datang. Walaupun dia itu orang yang tidak punya, tapi kita diundang. Nah, wajib datang. Atau beliau sakit, datang kita. Nah, mau mendoakan. Ingat, orang yang berkunjung dengan kepada orang yang sakit itu seolah-olah kita masuk ke dalam taman surga, insya Allah. Yang kelima, bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, kaum du'afa lainnya, serta menghadiri undangan mereka. Nah, ini sama dengan yang tadi yang ibu sebut. Kalau mereka duduk ya kita duduk bersama-sama makan. Tak boleh merasa jijik atau apa, nggak ada itu ya. Nggak boleh. Hilangkan sikap-sikap seperti itu. Itu setan yang menghasut. Selanjutnya, tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Mentang ya, uangnya banyak, beli baju mewah-mewah, pamer-pamer, jangan begitu. Belilah yang biasa-biasa saja. Begitu juga dengan makanan dan minuman. Kemudian, hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan kikir. Cukupi kebutuhan kita. Itu namanya sikap hemat. Sudah ada jangan beli lagi ya. Kalau sudah ada beli lagi itu boros namanya. Selanjutnya, hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam kepada anak-anak kita nanti. Kalian pasti besar ya. Kepada adik-adik kalian dulu. Nah, kalian besar nanti punya anak, tularkan hidup hemat. Jadi pelajaran sekolah nih jangan dilupakan, diimplementasikan, diaplikasikan, diterapkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, hemat apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebihan, melakukan penghematan, tak berlebihan ya. Melakukan penghematan pengeluaran dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, ya kan? Jadi dengan uang tabungan yang sudah kita tabung lama-lama tuh,
insya Allah terbantu kita yang akan datang nanti, entah itu untuk berobat, entah untuk masuk sekolah lagi, sekolah favorit, nah misalnya itu. Terus hemat adalah pondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Pondasi itu kalau rumah ada pondasi kan roboh kan, nah sama, hemat itu pondasi dari kehidupan kita ya. Seperti tadi tuh masa-masa sulit, nah kita terbantu di situ ya. Nah, orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Menabung, ini menabung di bank. Bukan hanya di bank saja kita menabung, bisa juga di rumah. Ya pakai celengan, gak apa-apa. Celengannya udah penuh, ganti lagi botolnya. Botol aquanya itu, ganti lagi botol aquanya sampai banyak. Hitung, nah, baru nanti tukar uangnya 1000 semua. Berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya, dunia dan akhirat. Menabung, kemudian hidup apa adanya, sederhana maksudnya. Yang ketiga adalah bersedekah. Bersedekah adalah menabung untuk di akhirat. Yang ikhlas, 1000 pun gak apa-apa. Ya anak ibu ya. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami, dapat menghafal, kemudian sudah hafal nanti dibaca lagi di dalam sholat. Insya Allah kalau kita paham artinya akan terasa dalam hati, akan khusyuk sholatnya. Insya Allah. Dan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, akhirul kalam, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang baik itu datang dari Allah ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.